Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih. Perkenalkan, nama saya Daniel Sinuraya. Istri saya Deborah Rencana Brutambun. Kami akan membagikan kesaksian yang Tuhan sudah berikan luar biasa dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan menolong kehidupan kami sehingga kami diberkati dengan luar biasa. Saya memiliki 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Sebelum anak saya yang laki-laki ini lahir, karena jarak antara ketiga anak saya itu 5 tahun lahirnya. Yang pertama lahir tahun 2008, anak saya yang kedua lahir itu tahun 2013, dan anak saya yang ketiga itu lahir tahun 2018. Sebelum anak saya lahir yang laki-laki ini, kami terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami merindukan seorang anak laki-laki di tengah keluarga kami. Pada waktu itu setiap FA, setiap ibadah, kami angkat doa ini kepada Tuhan. Pada waktu itu setiap hari Rabu kami FA, kami rindu seorang anak laki-laki untuk pokok doa di tengah-tengah FA. Apa yang terjadi? Dari tahun ke tahun, kami belum melihat Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dan tepat pada waktu tahun 2018, di bulan 10, apa yang kami doakan, apa yang kami minta kepada Tuhan, Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kami seorang anak laki-laki yang luar biasa. Sukacita kami begitu luar biasa dalam keluarga, karena akhirnya kami memiliki anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Kalau dalam bahasa daerah, bahkan di saya suku Karo, ketika keluarga itu memiliki anak perempuan dan anak laki-laki, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Dan kami merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Kebahagiaan kami itu hanya selang beberapa waktu. Bahkan di bulan ke-8 anak kami ini, di umur 8 bulan, anak kami ini sering demam, sering mengalami tidak sukacita, bahkan dia sering sakit. Kami melihat kondisi anak kami ini bukan kondisi yang biasa, sehingga pada waktu itu kami rembuk dengan istri bahwa kami berkeinginan untuk memeriksakan keadaan anak kami. Di umur 8 bulan kami bawa ke salah satu rumah sakit swasta di Kota Medan. Dan ketika dicek, kami menganggap bahwa anak kami ini sakit demam atau sakit lainnya. Tetapi ketika kami berjumpa dengan dokter itu mengatakan bahwa anak kami ini bukan demam. Anak kami ini memiliki riwayat jantung atau jantungnya bermasalah. Pada waktu itu kami dengan istri sangat shock mendengar berita yang disampaikan oleh dokter itu. Dan ketika dokter itu mengatakan kalau Bapak tidak percaya, Bapak bisa cek jantungnya, mungkin USG jantungnya. Dan pada waktu itu sore berikutnya, pagi kami bertemu dengan dokter, dan sorenya kami langsung USG anak kami di salah satu rumah sakit swasta juga di Kota Medan. Dan pada waktu itu, apa yang disampaikan oleh dokter itu begitu membuat kami seperti kesetrum yang tidak percaya. Dokter mengatakan bahwa anak kami ini memiliki jantung yang bocor, pembuluhnya sempit. Bahkan ada 3 yang disampaikan oleh dokter masalah jantung anak saya. Kalau di bahasa medisnya, jantung anak saya ini mengalami bahasa medisnya tetralogy of Fallot. Ada komplikasi 3 masalah di dalam jantung anak saya. Dan dokter mengatakan bahwa solusinya hanya untuk harus dioperasi. Tidak ada solusi lain. Dia tidak bisa disembuhkan melalui obat. Solusinya hanya dioperasi. Jantung itu dikeluarkan dan dibetulkan. Dan kami bertanya kepada dokter, apa yang harus kami lakukan? Di Kota Medan tidak ada alat untuk menyembuhkan atau untuk mengoperasi jantung anak Bapak. Itulah yang disampaikan oleh dokter. Dan saya melihat istri saya gemetar ketakutan. Dan kami berharap pada waktu itu mujizat Tuhan
kami percaya kuasa Tuhan itu luar biasa. Kuasa Tuhan itu sanggup menyembuhkan anak saya. Dan dokter berkata bahwa solusinya hanya Bapak pergi ke Jakarta. Di sana ada rumah sakit Pusat Jantung Nasional, rumah sakit Jantung Harapan Kita. Di situ akan diberikan suatu fasilitas yang berbeda dengan Kota Medan, dan di sana akan bisa dikerjakan. Dan pada waktu itu kami berkonsultasi dengan dokter itu lebih kurang di bulan 6 tahun 2019. Itu akhir atau pertengahan di bulan 6 tahun 2019. Dan pada waktu itu kami mengatakan kepada dokter, apa yang harus kami lakukan? Bapak harus mengurus segala persyaratan untuk bisa masuk kepada rumah sakit harapan kita. Bapak harus punya rujukan dari rumah sakit Adam Malik untuk bisa masuk kepada rumah sakit harapan kita. Singkat cerita, kami mengurus semua persiapan demi persiapan, berkas demi berkas kami urus. Dan akhirnya berkas kami siap dan kami berangkat di bulan 7 tahun 2019. Kami belum pernah memijakkan kota Jakarta. Kami masih bingung bagaimana cara untuk berobat di kota Jakarta di rumah sakit harapan. Tapi dengan satu tujuan, dengan satu tekad, kami ingin kesembuhan anak kami terjadi. Maka segala sesuatu kami singkirkan, ketakutan kami singkirkan, dan kami berangkat di bulan 7 tahun 2019. Sampai kami di rumah sakit harapan kita, begitu kami mendarat di Jakarta di bandara pada waktu itu, langsung kami berangkat ke rumah sakit harapan kita. Kami tanya apa yang menjadi prosedur yang harus dilakukan agar bisa masuk kepada rumah sakit harapan. Singkat cerita bahwa kami mendaftar, kami melakukan berkas demi berkas, kami berikan kepada rumah sakit, dan akhirnya sebulan lebih, bahkan seingat saya, bahkan 1 bulan lebih kami berada di kota Jakarta. Hanya proses periksa saja, belum dilakukan operasi. Hanya proses periksa kecil-kecil saja. Dicek jantungnya apakah benar bocor, dicek apakah dia normal, dicek darahnya apakah sehat. Dan pada akhirnya kami berjumpa dengan dokter bedah pada waktu itu. Dokter bedah mengatakan bahwa satu-satunya cara, sama seperti yang dikatakan dokter di Medan, bahwa ini harus dioperasi. Anak saya harus dioperasi. Dan apa yang dikatakan dokter? Karena Bapak memiliki asuransi pemerintah, asuransi BPJS, maka Bapak harus antri 1 tahun. Mendengar perkataan dokter itu kami sok dengan istri. Bagaimana mungkin kita menunggu 1 tahun? Kondisi anak saya itu saja pada saat hari ini kami sangat khawatir apakah akan terjadi apa-apa dengan anak kami. Dan dokter mengatakan, karena Bapak harus mengantri dalam 1 tahun, Bapak harus pulang dulu ke Medan untuk mengantri di tahun berikutnya. Dengan putus asa, bahkan dengan kecewa, di pertengahan bulan 8 kami pulang kembali ke kota Medan. Dan akhirnya kami sampai di kota Medan, kami berkoordinasi dengan keluarga, dengan jemaat, bahwa kami belum melakukan operasi. Bahkan anak saya Cornelius itu belum dioperasi. Sehingga dengan berat hati kami menyampaikan kabar bahwa kami harus menunggu 1 tahun. Tahukah saudara, ketika menunggu 1 tahun lamanya itu, muncul persoalan baru yang kami hadapi. Pada waktu 1 tahun lamanya kami menunggu, setiap bulan, bahkan 2-3 kali, anak saya ini mengalami yang namanya sesak napas. Ketika anak saya sesak napas, kami tidak pernah menyediakan tabung oksigen. Kami tidak pernah mencari pertolongan dari dokter. Yang kami lakukan hanya datang sujud di kaki Tuhan. Ketika anak saya sesak, kami mengambil gitar. Saya mengambil gitar dan saya angkat pujian yang mengatakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada
dalam hidupku. Begitu anak saya sesak, kami angkat pujian. Saya bermain gitar, istri saya menyembah. Dan akhirnya ketika anak saya sesak, angkat pujian penyembahan, anak saya kembali tenang. Begitulah Bapak Ibu, selama setahun kami lalu, setiap anak kami sesak, kami angkat pujian penyembahan. Kami berserah kepada Tuhan. Anak kami tenang kembali. Begitu selanjutnya sampai 1 tahun. Pernah satu masa, satu waktu, anak saya ini gelisah tidak bisa tidur. Bahkan saya ingat itu, bahkan 5 jam lamanya saya itu menyembah kepada Tuhan. Anak saya itu tidur, bangun lagi. Saya menyanyi lagi, saya menyembah lagi. Saya tidak melihat bahwa ada kekuatan, bahkan saya melihat anak saya itu gelisah terus ketika mengangkat, ketika dia mau istirahat. Tapi saya terus berdoa kepada Tuhan. Dan tidak terasa pukul 5 pagi itu sudah menunjukkan waktu yang membuat saya tidak bisa tidur. Dan saya tetap bersuka-cita, saya menyembah bahwa Tuhan pasti sanggup menolong anak saya. Doa saya kepada Tuhan hanya 2. Tuhan, Engkau sanggup mengoperasi langsung anak saya. Engkau sanggup memulihkan jantung yang bocor. Engkau sanggup memulihkan jantung yang sempit. Engkau adalah dokter segala dokter. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau sanggup memulihkan jantung anak saya. Yang kedua, saya berdoa kepada Tuhan, kalaupun melalui meja operasi, Tuhan berikan waktu yang terbaik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kami. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat kepada kami. Saya imani ayat ini, sehingga ayat ini yang menerima menjadi kekuatan dalam hidup saya. Dan apa yang terjadi, saudara? Tepat 1 tahun kami antri, kami menunggu. Di bulan 7 tahun 2020, 1 tahun lamanya kami antri. Tiba-tiba datang bunyi SMS yang mengatakan bahwa kami harus berangkat ke rumah sakit harapan kita. Dokter di rumah sakit harapan kita sudah komite untuk melakukan jadwal operasi bagi anak saya, Cornelius. Pada waktu itu ketika melihat bunyi SMS itu, pesan SMS itu, kami sangat bersukacita. Kita akan berangkat ke Jakarta. Doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Dan pada waktu itu kami menyiapkan segala administrasi, segala keperluan. Dan akhirnya di bulan 7 tahun 2020 kami berangkat ke Jakarta. Dan sampai di rumah sakit, kami melewati proses demi proses. Kami melewati berkas demi berkas. Dan akhirnya anak kami dioperasi. Pada waktu itu operasi dilakukan, waktunya itu 6-8 jam. Saya ingat pada waktu itu proses operasinya pagi. Akhirnya kami pulang itu sore dari rumah sakit harapan kita. Menurut pengakuan dokter bahwa jantung, bahkan dada anak saya itu dibelah. Jantungnya dikeluarkan. Baru yang bocor itu dikerjai, yang sempit itu dikerjai. Sehingga begitu selesai, jantung itu dimasukkan lagi ke dalam tubuh, dijahit dan dilakukan pemulihan. Lamanya pemulihan yang saya ingat pada waktu itu adalah selama 3 hari. 1 hari di ICU, bahkan 2 hari di ruang pengobatan. Sehingga hanya 3 hari lamanya anak saya berada di rumah sakit harapan kita. Apa yang lamanya di rumah sakit itu selama 5 hari. 3 hari di ICU, baru di ruangan intermedik itu 2 hari lamanya, sehingga totalnya 5 hari. Pada waktu itu saya melihat proses demi proses. Kalau bukan tangan Tuhan yang bekerja, memakai tangan dokter, maka saya percaya anak saya tidak akan bisa sembuh. Karena pada waktu itu dokter berkata bahwa resiko paling besar adalah kematian. Dan pada waktu itu saya juga melihat bahwa ada memang beberapa ketika dioperasi itu gagal. Memang resikonya kematian. Dan kami melihat proses demi proses dari waktu ke waktu, bahwa semua itu diizinkan Tuhan kami lewati. Tuhan mengizinkan proses ini kami lewati, agar kami melihat kebesaran Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Sebab firman Tuhan mengatakan, justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku akan menjadi nyata.
Dan lewat ayat ini saudara, kami melihat kebesaran Tuhan. Tuhan sudah menolong anak kami. Jauh ketika sebelum dia operasi, ketika dia berlari, ketika dia menangis, dia itu tidak bisa maksimal karena dia merasa sesak di dalam. Tapi begitu kami melihat anak kami ini sudah operasi, ketika anak kami ini sudah di atas 1 tahun, kami melihat luar biasa penyertaan Tuhan. Jantung anak kami itu sudah pulih, dan anak kami ini bisa beraktivitas kembali. Ketika dia berlari itu bisa tanpa berhenti saudara, karena dia jantungnya dia merasa ringan, dia merasa kekuatan baru dalam hidupnya. Pada waktu kami berangkat ke Jakarta, apa yang kami dapat? Pada waktu itu sebelum kami melakukan proses demi proses ini, kami sebenarnya mau mengandalkan manusia. Kami akan cari orang-orang ini, kami akan cari orang-orang yang sanggup menolong kami. Semua itu tidak Tuhan tunjukkan. Ketika kami mengandalkan manusia, apa yang kami dapat saudara? Kami kecewa. Kami mengandalkan orang-orang yang mungkin bisa membantu kami, tetapi tidak pernah ada jawaban. Pada waktu itu kekecewaan muncul, dan kami berlari kepada Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan, sehingga apa yang tidak pernah kami pikirkan itu Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah kami tanyakan, bahkan apa yang kami tidak pernah lihat, itu Tuhan betul-betul sediakan, karena kami mengandalkan Tuhan. Jadi kesaksian kami ini, saya percaya bahwa ini adalah kesaksian yang Tuhan sudah rancang agar kehidupan kami bisa menjadi berkat. Dan Tuhan sudah rancang agar kami melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kami merasakan mujizat Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Kami berdoa biar Tuhan senantiasa berkenan dalam hidup kami. Biar lewat kesaksian ini juga, ketika orang-orang yang mengalami masalah bisa dikuatkan. Ketika apapun pergumulan permasalahanmu, yakinlah Tuhan punya solusi yang luar biasa yang sanggup akan memberikan jalan keluar bagi Bapak Ibu Saudara semua. Ketika masalah yang kamu lalui, jalani saja. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Asal kita mengasihi Tuhan, asal kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik, jawaban yang terbaik. Kami sudah melihat kebesaran Tuhan, sehingga anak saya ditolong oleh Tuhan. Nama anak saya Cornelius Suryadana Sinuraya. Pada saat hari ini dia sudah berumur 2,5 tahun. Dan kami berharap anak kami ini akan menjadi berkat. Dan kami percaya Tuhan akan memakai anak kami ini menjadi alat kerajaan-Nya. Mungkin kesaksian ini juga bisa ditambah oleh istri saya. Oke. Demikian kesaksian kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.